Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Imam Mufid. Saya dari kelas A23 akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Microteaching. Yang pertama yaitu pendidik yang ideal memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai standar kompetensi yang harus dimiliki. Berikut adalah beberapa standar kompetensi atau standar primer yang harus dimiliki seorang pendidik untuk mencapai standar yang diperlukan. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Pemahaman peserta didik kepada seorang pendidik harus memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Ini mencakup kemampuan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Kemampuan menyusun rencana pembelajaran yang efektif termasuk yaitu tujuan, efektivitas, dan penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu hasil evaluasi belajar. Pendidik harus mampu mengevaluasi hasil belajar siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang selanjutnya yang D yaitu kompetensi kepribadian. Akhlak yang mulia. Pendidik ideal harus memiliki sikap yang baik, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Kemudian ada yang selanjutnya itu kepribadian yang stabil dan dewasa sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi setiap pendidik itu harus memiliki kepribadian yang baik sehingga menjadi teladan bagi siswanya. Selanjutnya kemampuan beradaptasi. Pendidik harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan siswa serta bersedia menerima kritik untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Seorang pendidik harus menguasai materi pelajaran dengan baik dan mampu menyampaikan dengan cara yang menarik dan mudah untuk dipahami oleh siswa. Peningkatan diri berkelanjutan. Peserta didik perlu terus mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan profesional untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Dengan memenuhi standar-standar tersebut, seorang pendidik tidak akan hanya menjadi seorang pengajar yang efektif, tapi juga akan berkontribusi pada perkembangan karakter dan kepribadian siswa secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu membangun suasana kelas yang kondusif, asik, dan hidup. Itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas belajar. Berikut adalah beberapa cara ataupun teknik yang dapat diterapkan oleh peserta didik atau pendidik. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, mengajak siswa untuk menyepakati aturan-aturan kelas sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab. Dengan melibatkan siswa dalam proses ini, mereka akan menghargai aturan yang ada dan merasa lebih nyaman dalam berpartisipasi di kelas. Yang kedua yaitu menata ruang kelas. Penataan ruang kelas yang baik dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Jadi ketika kelas itu rapi, kelas itu baik, maka siswa pun akan semakin meningkat motivasi untuk belajar. Mungkin dengan cara mengatur meja, kursi, dan formasi yang berbeda seperti melingkar dapat menciptakan interaksi yang lebih baik antar siswa dan siswa dengan guru. Yang C, menggunakan teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dapat membuat suasana kelas menjadi lebih menarik. Penggunaan multimedia dan alat bantu visual dapat membantu menjelaskan materi dengan cara yang lebih interaktif. Kemudian yang D, variasi metode pembelajaran.
Menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, atau aktivitas kelompok dapat mengurangi kebosanan siswa. Metode yang bervariasi membuat siswa lebih terlibat dan aktif dalam proses belajar. Yang selanjutnya yaitu membangun komunikasi yang baik. Jalinan komunikasi yang positif antar guru dan siswa itu sangat penting. Guru harus mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kesulitan siswa sehingga mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Yang terakhir yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan perlu mengadakan kegiatan-kegiatan juga yang menyenangkan di luar pembelajaran formal seperti permainan edukatif ataupun proyek kelompok yang dapat membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengatasi anak didik yang tidak patuh atau sedang dalam mode malas. Adapun beberapa caranya yaitu yang pertama, buat kesepakatan bersama, membuat aturan dan sanksi untuk mengajak siswa membuat kesepakatan bersama tentang aturan dan sanksi. Hal ini membuat mereka merasa memiliki peraturan dan lebih mungkin untuk mentaati aturan tersebut. Kemudian metode belajar yang beragam, diskusi dan aktivitas yaitu gunakan mode belajar yang beragam seperti diskusi, game, atau role playing. Ini dapat mensalurkan energi siswa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian hukuman yang positif. Berikut hadiah ataupun poin untuk perilaku baik. Contohnya siswa yang tidak mengerjakan tugas membelikan permen untuk teman-teman sekelasnya. Ini dapat membuat siswa ingin berperilaku lebih baik tanpa merasa ditekan. Kemudian selanjutnya itu berikan tanggung jawab. Jadi siswa diberikan tugas-tugas yang relevan dengan usia dan kemampuan siswa. Contohnya meminta bantuan membawakan buku-buku ke ruang guru atau menjadikannya pemimpin dalam suatu kelompok. Ini dapat meningkatkan yaitu motivasi mereka. Selanjutnya yaitu yang terakhir kualitas pengajar yang masih rendah. Adapun beberapa faktor Indonesia yang ada di Indonesia masih mengalami ketimpangan kualitas pendidikan. Antara lain yaitu akses ke sekolah yang sulit akibat keterbatasan transportasi dan komunikasi di berbagai daerah. Kurangnya fasilitas, infrastruktur, pendidikan yang kurang memadai. Kemudian juga masalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu masih jadi PR besar di negara kita yaitu negara Indonesia. Kemudian ada juga perbedaan status sosial, agama, dan ekonomi serta perbedaan perspektif tentang pendidikan hingga diskriminasi gender. Kalau ditanya mampu atau tidak pendidikan Indonesia menghasilkan anak didik yang unggul dan berprestasi, jelas jawabannya mampu. Dengan cara yaitu mendorong agar adanya evaluasi dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan berharap pemerintah yang akan mendukung ataupun dapat memperbaiki permasalahan pada sektor pendidikan. Melalui modul-modul pelatihan yang relevan dengan perubahan kurikulum dan teknologi pendidikan modern, pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran daring itu bisa menjadi solusi untuk menjangkau guru di daerah terpencil. Namun sebelumnya pemerintah harus memastikan bahwa akses internet sudah terpenuhi di seluruh wilayah-wilayah pelosok. Harus ada evaluasi secara menyeluruh dan permasalahan kualitas layanan pendidikan perlu diselesaikan dari hulu ke hilir. Pemerintah harus memastikan anggaran yang cukup dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah-wilayah tertinggal. Dengan memperkuat kualitas guru, dapat berdampak langsung pada mutu pembelajaran yang diterima
siswa sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Jadi kalau ditanya apakah mampu berprestasi, anak didik yang ada di Indonesia jelas mampu. Akan tetapi memerlukan suatu kerjasama di semua sektor. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.